Oke, kita jumpa lagi ya di playlist Kotlin Control Flow. Sekarang kita masuk ke dalam materi for loop sebagai pelengkap materi sebelumnya. Sebelumnya kita telah belajar tentang range. Mungkin kalau kamu belum lihat, silahkan dilihat dulu biar agak nyambung. Soalnya materi range itu akan dipakai dalam materi loop ini. Simpelnya itu loop itu ya konsep perulangan sama seperti while serta dual ya, udah kita bahas bareng di video sebelum ini di playlist control flow. Silahkan kamu cek dulu kalau belum lihat. Intinya juga sama sih, blok perulangan itu akan dicetak ketika kondisi yang diberikan bernilai true. Jadi kalau false dia akan dilewati ya. Misalnya seperti ini. Di sini kita pakai tipe data range ya. Ini kalau belum paham, aku saranin lihat video range dulu biar agak nyambung. Misalnya ada variable range berisi tipe data range dengan rentang 1 sampai 5. For i ini variable in range. Berarti jika i dalam range ini, maka dicetak value is variable i. Ini juga bisa kita kasih step atau kayak lompatan gitu ya. Misalnya for i in range value is i, tapi kita ada stepnya, maka hasilnya yang diberikan adalah akan dilewati sebanyak 2 step gitu ya. Ini lupa tak kasih screenshot result dari codingnya, cuma nanti berikutnya ada outputnya. Nih misalnya kita mau mencetak value dengan index. Kalau ini kan cuman value aja ya, nggak ada indeksnya. Nah kita kasih index di sini, misalnya ada range dengan skala yang sama 1 sampai 5 dengan step 2. Untuk mencetak indeks di for loop kita memerlukan dua variabel. Terus range ini kita kasih dengan with index. Dengan fungsi with index, kemudian mencetaknya tinggal value is, kita menggunakan namanya ini string template ya, with index pada variable index. Jadi yang akan dihasilkan adalah value is 0 dengan indeks 1, value is 1 indeks 3, value is 2 dan indeks 5. Bentar, kayaknya ini kebalik nggak ya? Sepertinya kita kebalik ya ngodingnya. Jadi harusnya itu value-nya 1. Ini harusnya value 1, indeksnya 0. Terus value 3, indeksnya 1. Value 5, indeksnya 2. Gitu ya, ini kebalik sih. Berarti indeks dulu baru value-nya. Oke, sorry, Bapak. Nanti kita perbaikin di codingannya. Berikutnya kita juga bisa menggunakan itu loh, for each. Misalnya seperti ini. Ada variable range seperti berdata masih range ya. Kemudian mau dicetak di tiap datanya, tinggal panggil variabelnya range titik for each. Terus ini kan sebuah lambda function ya. Kalau nggak ditulis value, nanti dia akan menggunakan defaultnya itu it. Jadi ini nanti dipanggilnya as variable it. Tapi kalau ini diganti value, maka ini diganti dengan value gitu. Cetak value is variable value. Jadi kalau dicetak outputnya 135 karena stepnya 2 gitu. Kemudian kalau mau indexing juga bisa di for each lagi. Caranya dengan menambahkan for each indexed. Kemudian parameternya dikasih 2 ya. Tadi kan cuma 1 ya. Nah ini cuma 1 value doang. Tapi kalau ini kita kasih 2 value sama index. Cetaknya sama, value is variable value dengan indeksnya variable index. Hasilnya sama. Tapi ini sama kayak tadi ya, kebalik. Harusnya itu harusnya itu value dulu, bukan indeks dulu. Ini kan indeks dulu ya. Nih, kebalik. Jadi kita perbaikin. Coba kita buka IntelliJ IDE-nya ya. Sekarang kamu buka dulu.
bikin variabel baru, variabel kelas baru, namanya misal for aja. Kita bikin main class, terus variabel range 1 sampai misalnya 5, for i ini adalah variabel ya, variabel baru, in range, maka cetak apa nih, value is i, gini. Jadi akan dicetak setiap anggota dari range ini. Oh bentar, ini pakainya println aja. Tuh, ini juga bisa diganti kayak gini sih kalau misalnya mau ya. Misalnya mau print tulisan Hello Kotlin sebanyak 5 kali, ya sama, hasilnya sama tuh 5. Kemudian coba kita kasih step ya, stepnya misal 2, tapi ini jangan Hello Kotlin, nanti nggak kelihatan. Value is i. Oops, seperti ini. Coba kita running lagi. Tuh, hasilnya 1, 3, 5, 1, lompat 2 jadi 3, 3 lompat 2 jadi 5, ya gitu. Kemudian untuk mencetak dengan indeksnya, ini coba i-nya dikasih kurung, terus misalnya ini apa, value dulu deh, value index. Nah di sini dikasih with index. Ini ganti nama variabelnya value with index. Coba ini kebalik nggak? Jadi kan kebalik ya di PowerPoint. Value, oh ini kebalik lagi kan? Berarti ini index ya. Nah, value 1 indeksnya 0, value 3 indeksnya 1, value 5 indeksnya 2. Jadi selain mencetak value, dia juga ngasih tahu indeksnya berapa. Ini kita ganti deh ini biar nyaman aja ya. Indeks dulu, baru value-nya. Coba run lagi. Bentar, kenapa dia nggak mau? Value index. Values, udah bener gini. Value 1. Jadi kamu nanti nulisnya di sini indeksnya dulu, terus baru value ya. Nanti indeksnya dipanggil terakhir, value-nya dipanggil yang pertama. Gitu. Kalau kebalik nanti ya jalan sih, cuman kebalik hasilnya. Oke, itu kita pakai for. Kemudian kita juga bisa menggunakan for each. Misalnya di sini ya, range titik for each print value is apa nih, 8 ya. Nah, defaultnya tuh 8 di sini. Kalau kita running, hasilnya sama. Stepnya diganti, misalnya stepnya hapus aja lah ya. Kalau dihapus nanti stepnya defaultnya 1. Tuh. Nah, untuk mendapatkan indeks di for each ini bisa menggunakan for each indexed. Nah, di sini silahkan dimasukin ya nama dari itunya, misalnya value sama index. Nah, di sini kita ganti ya pakai value with index. Seperti ini. Coba kita running lagi. 1, 2, 3. Kebalik lagi. Ini harusnya index dulu. Balik-balik ya. Coba di running. Value 1 index 0, karena index itu dimulai dari 0 ya kalau di pemrograman. Secara default dari 0, tapi kalau dirubah biasa cuma defaultnya dari 0. Value 1 index 0, value 4 index 3, value 5 indeksnya 4. Jadi total indeksnya itu ada 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ya materi dari for loop ini. Ini nggak terlalu banyak sih, cuman
biar pemahamannya lebih bagus saja, kita menggunakan range. Sama kalau misalnya ganti 5 juga sama sih, cuman mending pakai range saja biar implementasi dari materi berikutnya. Oke, mungkin sampai jumpa di tutorial berikutnya. Kita belajar bareng ya, dan sampai jumpa. Dadah.